percaya kepadamu ya Tuhan. Ketika kami berharap kepadamu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam pujian penyembahan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, Engkau buka hati kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Singkapkan segala rahasia firman-Mu. Biarlah firman Allah ini membangkitkan iman kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, persoalan dalam hidup kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita lihat dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Allah berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Ada amin saudara-saudara? Kita harus imani firman Tuhan pagi hari ini bahwa Tuhan akan mengangkat kita dan Tuhan terus akan membuat kita tetap naik. Nah saudara-saudara, sebelum kita melihat tentang Ulangan pasal yang ke-28 ini, mari kita perhatikan dulu saudara-saudara tentang kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kelima dari kitab Taurat. Nah, kitab Ulangan ini adalah serangkaian khotbah-khotbah Musa yang diucapkan kepada bangsa Israel. Jadi ini adalah bagaimana Musa menjelaskan berkhotbah kepada bangsa Israel. Makanya di kitab Ulangan ini adalah kitab merangkum kembali sabda Tuhan, merangkum kembali firman Tuhan kepada bangsa Israel dari yang terdapat daripada 4 kitab sebelumnya. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Jadi ini khotbah dari Musa kepada bangsa Israel, di mana pada waktu itu bangsa Israel mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami pengalaman di mana mereka ada di padang gurun, ketika bangsa Israel juga mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Jadi ini adalah ulangan, khotbah-khotbah daripada Musa untuk supaya bangsa Israel itu mengingat kembali akan cinta Tuhan kepada bangsa itu. Nah saudara-saudara, dalam kitab Ulangan ini berisi tentang iman, ketaatan kepada Tuhan. Ketika ada ketaatan, memungkinkan kita mewarisi janji-janji Tuhan. Kemudian juga berbicara tentang ketidaktaatan. Ketidaktaatan mengakibatkan adanya kegagalan dan hukuman. Makanya saudara-saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-28, kalau saudara baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, itu berbicara tentang berkat. Kalau saudara perhatikan ayat yang pertama di dalam Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan 28 ayat yang pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara
Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau sudah perhatikan mulai ayat yang kedua, di situ ada ucapan berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu. Saudara-saudara, ketika Tuhan berfirman kepada kita, dikatakan ketika kita melakukan itu dengan setia, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Tetapi saudara-saudara, di ayat yang ke-15 itu kontradiksi. Ada kutuk di situ, saudara-saudara. Di ayat yang ke-15 dikatakan begini, di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu berbicara tentang janji berkat, tetapi juga ketidaksetiaan daripada umat Tuhan akan mendatangkan hukuman, akan mendatangkan kegagalan. Nah, saudara-saudara, khotbah Musa di dalam Ulangan pasal 28 ini berbicara tentang berkat, berbicara juga tentang kutuk. Tetapi saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melihat tentang berkat Tuhan. Makanya di ayat yang ke-28, ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Yang ini kan kita perhatikan pagi hari ini, dan bukan menjadi ekor. Itu semua ada maksudnya, saudara-saudara. Ada maksudnya. Dan dikatakan bukan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara-saudara, tetapi syarat di sini adalah di ayat yang terakhir, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Saudara-saudara, ada syarat dan ketentuan. Kita mau janji-janji Tuhan itu berlaku di dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Ada kalanya kita mau janji-janjinya Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan kepada kita adalah apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Ini saudara-saudara yang Tuhan inginkan. Kita maunya berkat, tetapi dari Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk melakukan firman. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-13 ini adalah bagaimana upah kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Apa artinya ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, ayat ini bukan berlaku kepada orang yang sementara bekerja, dia bekerja sudah menghadapi pekerjaan, ada jalur karir, saudara-saudara. Ini janji Tuhan kepada umat Tuhan. Tetapi dalam pengertian yang begitu luas, ada pengertiannya, saudara-saudara. Bahwa yang pertama, pengertian yang lebih luas tentang menjadi kepala dan tetap menjadi naik adalah yang pertama, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita sikap atau perilaku yang bernilai positif. Artinya di sini, saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Tuhan mau supaya kita dalam hidup kita ini menjadi berkat. Menjadi berkat. Bukan saja dalam posisi kita dalam pekerjaan kita akan terus dipromosikan oleh Tuhan, tetapi dalam pengertian adalah bagaimana kita ini menjadi berkat, menjadi kepala, menjadi berkat bagi semua orang, bagi orang yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling sederhana bagaimana kita menjadi berkat di dalam berumah tangga. Suami menjadi berkat bagi istri, istri menjadi berkat bagi suami, bahkan orang tua menjadi berkat bagi anak-anak. Ini saudara-saudara yang Tuhan inginkan. Tuhan mau supaya kita ada berkat yang keluar di dalam hidup kita. Sebagai kepala, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik yang timbul dalam hidup kita.
Sehingga dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Saudara-saudara, menjadi berkat di sini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, menjadi kepala di sini bermakna bahwa kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita menjadi orang-orang yang menang. Menang menghadapi apa, saudara-saudara? Menang menghadapi masalah. Menang menghadapi persoalan. Makanya saudara perhatikan Roma 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang 37. Firman Allah di sana dikatakan bahwa kita akan lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala, bahwa kita akan diberikan suatu kemenangan menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap tantangan. Percaya dengan iman, saudara-saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, pergumulan saudara, Tuhan akan mengangkat kita menjadi orang yang menang. Dan firman Allah katakan, kita akan lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, saudara-saudara. Kita harus imani bahwa dalam perjalanan hidup kita akan diangkat menjadi kepala. Artinya kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan menghadapi setiap tantangan persoalan. Nah, saudara-saudara, ketika kita ikut Tuhan, ada kalanya Tuhan membawa kita dalam suatu persoalan, bahkan suatu pergumulan. Tetapi dalam pergumulan itu Tuhan menginginkan kita untuk lebih berharap kepada Tuhan, untuk lebih tinggal tetap di dalam Tuhan. Dan kita harus sabar, ya, sabar di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan menginginkan kita untuk kita terus diangkat oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Jangan mengandalkan kita mampu, kita bisa. Tetapi dalam segala hal, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan di sini, saudara-saudara. Apapun yang saudara putuskan, saudara tanya dulu kepada Tuhan. Apapun yang saudara putuskan, saudara tanya Tuhan. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Dan ketika saudara masuk di dalam persoalan, kita terus tetap mengandalkan Dia, saudara-saudara. Andalkan Tuhan. Maka kita akan memperoleh kemenangan. Nah, saudara-saudara, yang kedua ini adalah Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kita akan diangkat, kita menjadi kepala, berarti kita diberi kemenangan oleh Tuhan menghadapi setiap tantangan persoalan. Saudara-saudara, ada banyak tantangan kita hari-hari. Tetapi marilah kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kata kepala di sini diangkat menjadi kepala adalah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Coba kita lihat satu ayat, saudara-saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata demikian. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ayat 13, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-11.
bagaimana Tuhan memelihara anak-anak Tuhan. Kalau saudara perhatikan mulai ayat yang ke-9, Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11. Kemudian singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Saudara-saudara, menjadi kepala di sini artinya kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dibimbing oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Bahkan firman Allah katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika kita cari Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, firman Allah katakan kita tidak akan kekurangan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Makanya saudara-saudara, pengertian yang luas tentang menjadi kepala di sini adalah kita pertama, kita diberi karunia oleh Tuhan untuk melakukan firman Allah dan kita menjadi berkat. Kemudian kita akan tampil sebagai pemenang. Kemudian yang ketiga, kita dipelihara oleh Tuhan. Kemudian kita lihat lagi saudara-saudara, kembali di dalam Ulangan tadi. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Bagaimana Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara, kita perhatikan tentang ayat ini. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, Alkitab selalu mencatat bahwa ada upah bagi orang yang hidup dalam ketaatan. Ada upah bagi orang yang hidup mendengarkan perintah Tuhan. Kita lihat contoh dulu saudara-saudara di sini. Ada contoh orang yang tidak taat, yang pada akhirnya hidupnya semakin turun. Hidup semakin turun. Kita lihat saudara-saudara, yaitu Yunus. Coba kita lihat saudara-saudara, Yunus pasal 1. Ini kita lihat contoh yang pertama, orang yang semakin turun. Apa yang dia alami saudara-saudara? Yunus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara perhatikan orang yang turun. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Saudara perhatikan di sini ayat 5 bagian terakhir. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara-saudara, Yunus pada awalnya Tuhan beri perintah kepada Yunus. Di ayat yang kedua, Tuhan katakan bangun, pergi ke kota Niniwe dan beritakan bahwa bertobat karena kejahatan mereka sudah sampai kepada Allah. Betapa Tuhan mengasihi kota Niniwe, Dia mau mengirimkan Yunus. Tetapi Yunus, dia lari dari hadapan Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Yang pada akhirnya saudara-saudara, kehidupannya terus menurun. Pertama saudara-saudara, dia harusnya pergi ke Niniwe, dia melarikan ke Tarsis, dia turun ke Tarsis, kemudian dia turun ke kapal, dia berlayar saudara-saudara. Di kapal pun firman Allah katakan dia turun di ruang paling bawah.
dia mengalami satu penurunan dalam hidupnya, saudara-saudara. Ketika dia tidak taat dalam Tuhan, dia mengalami suatu keadaan yang semakin hari semakin turun. Saudara, kalau saudara perhatikan orang, kalau dia tidak taat kepada Tuhan, akan mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Semakin turun, semakin turun. Bahkan semakin habis dia. Saudara perhatikan Yunus ini. Dia semakin turun, bahkan firman Allah katakan dia sampai turun ke perut ikan. Bahkan sampai ke dasar laut. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi Yunus. Ketika dia di perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya dan Yunus dimuntahkan oleh ikan. Kita melihat di sini, saudara-saudara, bagaimana contoh ketidaktaatan. Bukan membuat kita naik, tetapi turun, saudara-saudara. Contoh lagi lain, Saul. Ketika Tuhan perintahkan Saul untuk membunuh satu bangsa, tetapi Saul ini tidak taat. Akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Mengalami satu kemerosotan dalam hidupnya. Makanya Tuhan mau mengingatkan kepada kita pagi hari ini. Mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap melakukan firman. Saya kasih contoh yang kedua, saudara-saudara. Orang yang terus naik. Orang yang terus naik ketika dia taat dengan Tuhan. Daniel. Coba kita lihat Daniel, saudara-saudara. Kita lihat progres daripada Daniel, saudara-saudara, ketika dia hidup dalam ketaatan. Berbeda dengan Yunus, tetapi puji Tuhan Yunus Tuhan pulihkan. Dia bisa bertobat. Nah, Daniel ini dia terus naik. Daniel pasal 1 ayat yang keempat. Apa yang pertama dia lakukan, saudara-saudara? Daniel 1 ayat yang keempat. Ini pada waktu Daniel masih muda. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Saudara-saudara, Daniel hidup takut akan Tuhan. Awalnya, saudara-saudara, dia bekerja di istana. Waktu masih muda, saudara-saudara. Kita melihat tentang progres hidup, saudara-saudara. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, Daniel ini contoh, saudara-saudara. Pertama, dia tinggal dalam istana. Dia diberikan ilmu. Saudara, mungkin dalam pekerjaan kita masih disuruh-suruh orang awalnya ya. Biasanya kita awal pekerjaan itu disuruh-suruh orang. Bikin ini, buat kopi segala macam. Tetapi Daniel ini melakukan dengan setia. Dan saudara lihat progres daripada Daniel ini. Daniel pasal yang kedua ayat 47. Coba kita lihat Daniel pasal 2 47 sampai 50 dikatakan begini. Berkatalah raja, ini ketika dia sudah semakin naik, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ayat 48, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. 49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, dan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara, awalnya Daniel ini hanya diajar di istana raja, bekerja di istana. Lama-lama, saudara-saudara, Daniel ini dipromosikan oleh Tuhan menjadi penguasa, dimuliakan. Ini progres orang benar, saudara-saudara. Progres di mana orang yang takut akan Tuhan akan mengalami suatu peningkatan. Kemudian kita lihat lagi, saudara-saudara, Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-29.
Daniel pasal 5 ayat 29, lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan itu ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kitab Daniel ini ada pergantian pemerintahan. Dan pergantian raja ini, Daniel tetap konsisten, saudara-saudara. Dia tetap melakukan firman dan hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Saya tidak mau kasih contoh orang lain, saudara-saudara. Saya kasih contoh Alkitab. Bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan terus diangkat oleh Tuhan. Dia terus dipromosikan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Daniel dalam tahap hidupnya sampai masa tuanya, dia semakin hari semakin cemerlang. Yang terakhir saudara-saudara, Daniel pasal 6, ayat yang ketiga dikatakan begini, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu, karena mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Saudara-saudara, Daniel terus diangkat, naik, karena dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara perhatikan, makanya yang Tuhan inginkan kepada kita pagi hari ini, ada pilihan. Apakah kita mau setia kepada Tuhan atau kita tidak melakukan firman. Makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-28 tadi saudara-saudara, firman Allah mengingatkan kepada kita, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara-saudara, melakukan firman Allah itu dengan setia. Ketika kita melakukan dengan setia, saudara-saudara, kita akan diangkat oleh Tuhan. Firman Allah ini akan berlaku. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus kita akan terus naik dan tidak turun ketika kita melakukan firman Allah. Dan ayat 14, Daniel pasal Ulangan 28 ayat 14 lebih menekankan lagi di situ. Dikatakan begini. Ulangan 28 ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kusampaikan, dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara, ini janji Tuhan bagi kita. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan apabila kita melakukan firman Tuhan. Saudara, rumusnya sederhana saja, saudara. Ketika kita lakukan firman, berkat Allah itu akan mengikuti kita. Amin. Contoh kita sudah lihat tadi. Yunus ketika dia lari dari hadapan Tuhan, hidupnya turun, saudara. Tetapi kita lihat Daniel, ketika dia melakukan firman Allah, dia melakukan dengan setia. Sudah lihat Daniel setia, 3 kali sehari dia berdoa dengan setia, seperti yang dia lakukan. Dia setia, saudara setia di hadapan Tuhan. Setia berdoa, setia beribadah, setia lakukan firman. Maka saudara-saudara, berkat Allah akan menyertai kita. Amin. Makanya saudara-saudara, kalau saudara baca ayat ini, Ulangan 28, ayat pertama, ayat yang ketiga, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Ketika kita melakukan firman Allah dengan setia. Saudara-saudara, lakukanlah firman Allah dengan setia. Maka firman Allah ini akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ayat 13, coba perhatikan ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, setialah dengan Tuhan. Saudara mungkin belum mengalami buah-buah kesetiaan saudara. Belum mengalami. Tetapi saudara yang akan datang. Saya ingat Ibu Gembala dari Kalimantan katakan, mungkin anak cucu kita akan menikmati buah kesetiaan kita. Mereka akan menikmati berkat-berkat kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Mungkin sudah berkata, saya sudah melayani, saya sudah melakukan dengan setia, tetapi belum terjadi. Tetaplah sabar, saudara. Tetaplah setia, karena ada waktunya Tuhan kita akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, kalau kita menabur dengan setia, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Makanya jangan berhenti saudara untuk kita setia di dalam Tuhan. Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Biarlah berkat firman Allah ini menjadi kekuatan pada kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu tadi sebelum firman Tuhan, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan
firman Allah dan persembahan masih ada dalam hidupku. Semoga seberapa berat kehidupan yang kami jalani di kemudian hari, Tuhan Engkau hadir di tengah kami, menolong kami, betul kami pintar, betul kami gagal, sehingga kami mampu menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada yang kami jumpai dengan tangan kami, Tuhan. Kami kami kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan, mampukan kami Tuhan menyempurnakan apa yang kami kerjakan. Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung setiap jalan yang kami tempuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berikan kami hati yang setia, hati yang taat Tuhan, hati yang patuh akan kebenaran firman-Mu yang telah Kau taburkan dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang rela untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Baharus dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan yang setia kepada Engkau Bapa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagaimanapun kedepannya kami tidak takut, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu kesulitan yang kami hadapi dan Engkau peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, kami memberikannya dengan sukacita di hati. Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap tangan yang memberi, dan setiap dimanapun anak-anakku berada Tuhan, baik yang di dalam ibadah online, Tuhan memberkati juga. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan yang baik ini, kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan dengan sukacita di hati, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dia mengangkat kita bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Puji Tuhan, kita imani semua bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan selanjutnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti Bu Rahel yang akan bawa kantong persembahan, kita angkat satu pujian, Hanya Kau milikku di surga. Tak ku andalkan
kita sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Untuk pengumuman hari Selasa, kita ada doa malam melalui aplikasi Facebook. Saudara gunakan kesempatan dengan baik untuk kita memberi waktu untuk kita berdoa. Hari Selasa jam 7, kemudian ibadah Sabtu ceria dan tunas remaja pada hari Sabtu masih akan dilayani oleh guru-guru. Saya rindu sekali ya untuk melayani. Beberapa minggu ini saya alami sakit. Memang HP itu dipegang oleh Bapak Gembala sama Jeremy yang kadang balas orang kalau WA untuk memberitahu bahwa saya sakit. Terima kasih juga jemaat, apa-apa selalu hubungi ke Bapak Gembala. Karena memang saya ini baru pertama kali ya alami sakit seperti ini dan lama. Rasanya saya tuh mau tidur ke kanan sakit, tidur ke kiri sakit. Saya minum obat terakhir itu badan bukan cuma kepala, jadi badan ini sudah rasanya mau jatuh. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti, saya bertindak dengan iman, saya percaya bahwa saya pasti sembuh, saya lepas obat. Dan hari-hari ini saya minum vitamin, saya berdoa, saya berserah sama Tuhan. Saya cuma bilang, saya rindu mengajar, melayani lagi. Di sekolah pun saya tidak mengirimkan pelajaran karena memang untuk melihat HP saja, saudara, itu beberapa kali memang kadang-kadang curi-curi ya dari Bapak Gembala. Kalau ada ibu-ibu warga yang hubungi saya curi-curi. Habis itu kayaknya kepala itu kayak muter seperti apa. Saya bilang, Tuhan, sampai kapan saya alami seperti ini? Tapi saya percaya bahwa setiap kita memang hari-hari ini mungkin sedang mengalami goncangan dalam kehidupan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita ya. Tetap berharap, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kadang saya mau cerita pun sama orang lain, kadang tolong jangan dulu ganggu saya harus istirahat. Itu sulit kadang ya, apalagi orang-orang terdekat, kecuali suami dan anak-anak sudah mengerti. Kadang saya bilang, tolong beri saya istirahat dulu, beri ruang untuk saya. Ini otot-otot kepala rasanya butuh istirahat. Kadang mungkin terlalu capek beberapa bulan ini. Tapi saya tetap bersyukur, saya selalu berdoa, Tuhan terima kasih. Saya percaya bahwa di balik segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya untuk semakin sungguh-sungguh lagi melayani, semakin semangat. Kalau masih diberi kesempatan, saya mau semangat melayani Tuhan. Saya kadang-kadang ingat waktu-waktu yang lalu saya banyak nasar dan banyak yang gak ditepati. Kadang-kadang kita sakit gitu ya, oh Tuhan saya nanti begini. Ternyata saya, iya Tuhan, saya ternyata banyak janji yang belum saya tepati sama Tuhan. Tapi saya bersyukur kalau saya masih bertemu dengan jemaat, masih ada di bersama dengan suami dan anak-anak. Saya bersyukur sekali ya bahwa Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Kalau kita sakit, kita baru sadar bahwa setiap hari itu adalah hadiah dari Tuhan ya, pemberian. Selama masih ada saudara saling mengasihi suami, istri, anak-anak, orang-orang yang terdekat dengan kita. Puji Tuhan. Kemudian pada hari Minggu ibadah raya kita jam 8 pagi di tempat ini. Dan yang berulang tahun pada minggu ini adalah Pak Yusak. Kita sudah berdoa melalui telepon, tapi sebentar juga Bapak Gembala akan berdoa dan bersama dengan jemaat. Mohon maaf saudara, kadang-kadang saya itu karena memang mata saya ini kan ada gangguan ya. Jadi kadang lihat tanggal itu saya ingatnya Pak Lili itu tanggal 13 November, ini ternyata nanti Desember. Jadi saya bilang Pak Gembala kemarin, ayo ucapin selamat. Ya, Bapak Gembala enggak cek di data buku, jadi sekarang saya ingat-ingatnya tanggal 13 November itu Pak Lili gitu. Tapi puji Tuhan, kemarin sudah diralat dan kita terus berdoa supaya kita semua diberi sehat, kekuatan, umur panjang, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, dan kita semua yang sudah hadir, bahkan yang ada di rumah yang sudah beribadah bersama-sama. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, meninggalkan kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, ada banyak pergumulan yang sedang kami alami hari-hari ini. Namun kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Iman kami tidak akan digoncangkan oleh apapun. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk menolong kami. Kami berdoa dengan iman, kami satukan hati kami, iman kami Tuhan. Kami berseru, kami panggil nama Yesus. Kami berdoa pagi hari ini, setiap kami yang sedang mengalami sakit penyakit yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kami percaya kami punya dokter di atas segala dokter. Engkau Allah yang luar biasa. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah dijamah, kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami percaya bahwa Engkau sudah terpaku di atas kayu salib, menebus setiap salah dosa, sakit penyakit kami, kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami semua yang ada dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Oh Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, buka jalan pintu-pintu yang tertutup. Oh Tuhan, buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan, berkati dalam usaha pekerjaan, dimanapun kami pergi dan berada, pagari tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Hindarkan dari sakit penyakit virus bakteri. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, patahkan, Tuhan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang mengalami kekurangan hari-hari ini. Kami percaya Engkau ya Allah, Yehova Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, kirim berkat dari timur, barat, utara, selatan dalam nama Yesus. Memberkati setiap kami semua yang hadir Tuhan, bahkan yang ada di rumah yang beribadah. Terima kasih setiap pergumulan kami Tuhan, kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kelemahan, setiap kekhawatiran, setiap masalah kami. Dan kami percaya kami menyerahkan ke tangan yang kuat, tangan Tuhan yang luar biasa, yang akan menolong dan memberi kekuatan bagi kami. Tuhan, dari anak-anak Tuhan sampai orang dewasa, jemaat GPDI Betania, bahkan yang beribadah bersama-sama dengan kami dimanapun berada, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Tetangga-tetangga, daerah di mana kami tinggal Tuhan, Tuhan pagari, Tuhan berkati pemerintah desa kami Tuhan, jadikan kami berkat. Biarlah kami terus boleh bebas beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh-roh penguasa di udara yang coba-coba mengintimidasi kehidupan kami, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menutup bungkus kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jam-jam doa, jam-jam ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Yusak yang berulang tahun beberapa hari yang lalu, kami berdoa Tuhan berkati dia, berkati dalam pelayanan pekerjaannya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, beri sehat kuat, umur panjang Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini.
Kami percaya kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan, terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.